Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga. Dan dari situasi di kolom komentar, gue ingin ingatkan, jangan judol Sobat Football United ya. Oke, ingin membahas beberapa kabar situasi. Langsung aja dimulai dari Jadon Sancho. Jadi Jadon Sancho diberitakan sudah menerima tawaran gaji dari Fenerbahce senilai 10 juta euro. Lalu Fenerbahce ini akan memulai negosiasi dengan Manchester United dan transfernya ini diperkirakan akan berjalan secara positif. Fenerbahce ya. Manajernya adalah mantan manajer dari Manchester United, the special one, Jose Mourinho. Tapi di sisi lain dari tadi tuh informasi disebutkan oleh Sabah Spor, ya media dari Turki ya, dan jurnalis Marco Giordano Italia mengabarkan Juventus ini akan menemui agen dari Jadon Sancho beberapa jam ke depan untuk mencoba menyelesaikan kesepakatan. Manchester United disebutkan siap ini untuk menerima 25 juta euro. Dari Bucci_Laba masih terkait dengan Fenerbahce, ini disebutkan membuat tawaran yang sangat bagus untuk Jadon Sancho dan sang pemain sangat serius mempertimbangkannya. Dia belum mengatakan setuju ya, tapi ini merupakan tawaran tertinggi yang dia terima sejauh ini. Kalau sang pemain mengatakan ya, negosiasi dengan Manchester United diperkirakan tidak akan jadi masalah. Jakobsband mengabarkan Fenerbahce ini terus mendorong untuk mendatangkan Jadon Sancho dan bersiap untuk membayar sayap Manchester United ini lebih dari 8,5 juta pounds. Dan nilainya ini kurang lebih yaitu setahun berarti untuk per pekan 165 juta pounds. Berarti sekitar hampir 200.000 euro per pekan. Ini tentu saja lebih rendah dari yang Jadon Sancho terima di Manchester United saat ini, tapi penurunannya tidak terlalu drastis. Jose Mourinho disebutkan melakukan pembicaraan secara langsung dengan sang pemain. Manchester United ini menetapkan harga 30 juta pounds dan harga ini dinilai cukup fair ya oleh Fenerbahce. Pembicaraan antara sisi klub dari Turki ini dengan Jadon Sancho ini sudah dimulai sebenarnya di bulan Mei. Oke. Ini kabar positif, kabar bagus semenjak Jadon Sancho batal gabung dengan Chelsea ya. Ini merupakan beban menurut gue secara ringan amatiran, bukan cuma tantangan tapi juga beban bagi manajemen Manchester United karena tingginya gaji dari Jadon Sancho. Manchester United ingin melepas Jadon Sancho secara permanen tapi tidak ingin ada kerugian dari sisi PSR. Jadon Sancho sendiri sebenarnya kontraknya akan berakhir musim panas tahun 2026 dan ketika itu terjadi maka ya sang pemain akan lepas secara gratisan. Ini bukan skenario yang diinginkan oleh Manchester United. Di sisi lain, dari kubu Jadon Sancho sendiri penting untuk bisa mendapatkan klub. Ya karena Jadon Sancho kalau buntu artinya tidak bisa cabut dari Old Trafford, kemungkinan besar dia akan dibekukan dari skuad. Artinya dia akan bersiap tidak mendapatkan menit bermain ataupun kalau iya menit bermainnya sangat-sangat minim sekali. Situasi gaji yang sangat tinggi yang dibayarkan Manchester United kepada Jadon Sancho nampaknya tidak akan jadi penghalang ya bagi Ruben Amorim untuk skenario terburuk. Artinya ketika Jadon Sancho ini tidak kemana-mana, Ruben Amorim juga tidak akan memakainya di skuadnya. Dan ini sudah jelas dipertegas dari musim lalu. Nah, sempat ada simpang siur ya kan, dia akan kemana, statusnya akan seperti apa, sempat dikabarkan Napoli, Juventus, dan dari situasi ini, dari beberapa kabar dari berbagai sumber yang diberitakan, ya Fenerbahce menurut gua kalau mereka menyanggupi membayar biaya transfer itu yang penting dan bisa mencapai kesepakatan dengan kubu dari Jadon Sancho terkait dengan gaji, ya menurut gua ini merupakan solusi yang sangat baik sekali bagi Manchester United. Dan Jakobsband terkait dengan solusi untuk lini belakang posisi penjaga gawang Emiliano Martinez ini disebutkan secara jelas ya, mengatakan kalau ingin bergabung dengan Manchester United, tapi disebutkan ini akan tergantung dengan masa depan Andre Onana. Emiliano Martinez disebutkan oleh Mirror
sangat mendorong untuk bergabung ke Manchester United, tapi belum ada pergerakan yang dilakukan oleh Manchester United saat ini. Sempat disebutkan bahwa Monaco ya berminat untuk mendatangkan Andre Onana dan dikonfirmasi atau diberitakan oleh Fabrizio Romano ini tidak betul. Mike ini mengatakan kalau tidak ada kesepakatan sama sekali antara Monaco dan juga Andre Onana, sehingga ya untuk mendatangkan Emiliano Martinez tanpa Andre Onana ini cabut, menurut gua kemungkinannya hampir tidak ada, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Ini seperti yang gua katakan, ini seperti yang gua perkirakan. Ini bukan terkait dengan penampilan Andre Onana bagus, penampilan Andre Onana yang buruk, bukan bagus ya. Berharap ada penjaga gawang dengan tampilan yang lebih bagus lagi dari Andre Onana. Butuh pengganti penjaga gawang yang baru dan lain-lain, butuh situasi yang berbeda di posisi penjaga gawang. Dari sisi teknis iya, itu gua sepakat, memang dibutuhkan ya, kalau bisa bagus, tapi ini tidak mudah, tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknis saja. Sisi finansial penting sekali. Tanpa pergerakan keluar dari Andre Onana, Manchester United menurut gua sulit ya untuk bisa mendatangkan kiper baru, apalagi yang diposisikan sebagai kiper atau penjaga gawang utama. Walaupun ada informasi lainnya ini, Diogo Costa dari Porto, Manchester United dan Manchester City disebutkan sangat tertarik ke Diogo Costa. Tapi lihat ini ya, harganya disampaikan oleh Sport Witness 75 juta euro release clause dan bisa cabut di angka 60 juta euro. Ini angka yang masih menurut gua terlalu tinggi, apalagi tanpa cabutnya Andre Onana. Sekeras apapun menurut gua kritikan ya, serangan bahkan, kalau tidak ada klub yang berminat untuk mendatangkan Andre Onana secara konkret, ya dia tidak akan kemana-mana menurut gua. Dan ini akan menjadi tantangan, tugas utama dari staf kepelatihan Manchester United untuk bisa memperbaiki penampilan dari Andre Onana supaya dia bisa tampil di kapasitas yang lebih tinggi dibanding 2 musim sebelumnya. Salah satu tugas juga ya tentu saja bagi tim kepelatihan. Bergerak ke posisi lini tengah ya, sempat disebutkan diincar oleh Al Nassr. Rekor Portugal mengabarkan kalau Casemiro ini tidak dekat untuk bergabung ke Al Nassr. Dari Laurie Whitwell, The Athletic mengatakan Ruben Amorim ini sebenarnya menginginkan lini tengah ya, pemain lini tengah yang lebih atletis. Di sisi lain, gelandang tengah Manchester United Kobbie Mainoo ini memberikan prioritas kepada Manchester United, begitu juga sebaliknya terkait dengan bertahan di Old Trafford. Keinginannya adalah untuk tetap stay dan menandatangani kontrak baru. Ini diinformasikan oleh Jacobs Band. Untuk pemain tengah lainnya, pemain tengah muda Toby Collier, Ruben Amorim dan juga klub menginginkan untuk mengakses ya, atau menganalisa rencana terkait dengan Toby Collier. Dan ini mungkin akan dilakukan nanti setelah pre-season. Apakah ada klub yang tertarik untuk meminjamkannya atau bagaimana keputusan dengan Manchester United sendiri, ini baru akan ditentukan setelah dianalisa, dan menurut gua ini akan dilakukan setelah pre-season. Ya, tadi posisi penjaga gawang sudah dibahas. Posisi lini tengah yang bukan menjadi prioritas utama ya di bursa transfer kali ini, tapi ada harapan untuk ada pemain baru datang. Dan sama seperti posisi penjaga gawang, menurut gua untuk posisi lini tengah ini juga sangat tergantung dengan pergerakan keluar. Kalau ada pemain yang cabut ya, bisa Casemiro, bisa Kobbie Mainoo, atau mungkin Toby Collier, dan tidak mesti menurut gua dengan status permanen, status pinjaman pun sudah cukup untuk bisa melonggarkan ruangan terutama dari sisi finansial Manchester United untuk bisa mendatangkan pemain baru. Casemiro, kalau statusnya seperti ini, keadaannya seperti ini ketika gue bikin video ini ya, dia akan menjadi pemain Manchester United, tetap berada di Manchester United musim depan. Apakah ini situasi yang tidak bagus? Kalau melihat dari apa yang ditunjukkan oleh Casemiro di akhir musim lalu, fantastis, luar biasa. Tinggal bagaimana dia memaintain ya, memelihara situasi tersebut atau bisa bahkan ditingkatkan lagi. Motivasi dia menurut gua besar, dan gua secara ringan amatiran juga tidak hanya melihat dari sisi teknis saja, tapi juga bagaimana sisi non teknis. Pengalaman, kepemimpinan, pengaruh di dressing room,
ini tetap besar dari seorang Casemiro ya. Sehingga tetap ada faktor positif di sana. Terkait dengan Kobbie Mainoo dan juga Toby Collier, menurut gue menarik, ini besar akan dilihat nanti setelah preseason. Bukan cuma Toby Collier, tapi Kobbie Mainoo pun juga demikian. Kobbie Mainoo yang tidak memiliki menit bermain yang cukup tinggi menurut gua di musim lalu dengan cederanya, akan diakses lagi nih, akan dianalisa lebih lanjut di preseason. Kalau dia memang bisa berkembang menurut gua atau menunjukkan potensi ya ke arah perkembangan yang bagus, menurut gua dia tetap akan berada di skuad Manchester United. Tapi kalau tidak, nah ini akan mempengaruhi menurut gua situasi lini tengah Manchester United musim depan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.